sing bener siate! Wir müssen diese Anhöhe bis 0600 sichern. Die Panzer müssen sofort hier angreifen, sonst bleibt der Vormarsch stecken. Und die Reserven müssen diese Position halten. Musim panas tahun 1941. Bayangkan, kamu berdiri di tengah belantara Prusia Timur. Hutan Rastenburg mengurung kamu dengan formasi pohon pinus yang sangat rapat. Kelembapan udara mencekik leher, membuat seragam wol militer basah oleh keringat. Nyamuk-nyamuk rawa berkerumun dan berdengung keras di telinga. Udara di wilayah ini dipenuhi aroma getah pinus tajam yang bercampur pekat dengan bau busuk gas dari lumpur rawa gambut. Di bawah kanopi gelap inilah sebuah kota militer raksasa bernafas secara rahasia. Markas ini menelan area seluas ratusan hektar. Ribuan ton beton menancap dalam-dalam ke tanah rawa yang labil. Gulungan kawat berduri berkarat menjalar di atas tanah basah, mengunci rapat seluruh perimeter kawasan. Ini adalah Wolf Slayer, jantung mesin perang Nazi yang mengurung 2.000 manusia di dalamnya. Lokasi ekstrem ini sengaja dipilih untuk menelan seluruh fasilitas ke dalam bayang-bayang pepohonan. Alam liar Prusia Timur menjadi benteng alami yang memutus total tempat ini dari peradaban. Begitu gerbang utama tertutup di belakang punggung lo, kamu terisolasi sepenuhnya. Di tengah rawa beracun dan hutan gelap inilah, paranoia mulai mengakar dan tumbuh subur di dalam kepala para penghuninya. Untuk mencapai pusat markas, kamu harus menembus 3 ring keamanan berlapis yang dirancang untuk menyaring nyawa. Militer Jerman menamainya Sperrkreis atau zona keamanan. Di lingkaran terluar, zona 3, ladang ranjau selebar 50 meter menanti setiap langkah kaki yang salah. Batalion anti pesawat bersiaga penuh mengawasi pergerakan awan, menempatkan laras meriam flak pada posisi siap tembak. Begitu kamu berhasil melewati ring pertama, zona 2 menyambut dengan deretan barak tempat para perwira reguler dan staf kementerian bersiaga. Penjagaan bertambah ketat. Laras senapan mengarah ke setiap sudut persimpangan jalan. Lalu, kamu tiba di jantung pertahanan. Zona 1. Pagar baja tinggi berduri mengelilingi area ini rapat-rapat. Disinilah para petinggi absolut Reich ketiga bersarang. Prosedur masuk ke area ini menuntut pemeriksaan fisik yang mengintimidasi. Setiap tamu wajib menyerahkan diri pada penggeledahan kasar oleh pasukan elit SS dari unit keamanan khusus. Tangan-tangan bersarung kulit meraba setiap kantong dan lipatan seragam. Anjing-anjing gembala Jerman menarik tali kekang mereka, menempelkan moncong basahnya ke sepatu kulit dan tas kerja tamu, mengendus tajam jejak mesiu kimia. Ketegangan mencengkeram leher setiap orang di pos pemeriksaan. Para penjaga menatap lurus dengan rahang mengeras, meletakkan jari telunjuk mereka tepat di pelatuk senapan mesin. Rasa curiga mengalir kental menembus pori-pori kulit. Setiap helaan nafas diawasi penuh, setiap gerakan tangan diperhitungkan sebagai ancaman maut. Langkah kakimu bergema keras saat menapaki lantai terowongan. Blok beton setebal 8 meter menjulang ke atas dan menancap jauh ke dalam tanah. Di bagian luar, para pekerja menanam lumut buatan dan merentangkan jaring kamuflase Zellstoff menutupi seluruh atap raksasa untuk mengecoh pandangan pesawat pengintai. Begitu pintu baja tertutup, ruangan di dalam langsung menjeratmu dalam sangkar abu-abu raksasa. Kipas ventilator berputar lambat, memompa udara daur ulang melewati jaringan pipa baja berkarat. Setiap tarikan napas mengisi paru-parumu dengan aroma asam karbonat dari cairan filter udara, debu semen kering, keringat dingin para perwira, dan asap cerutu pekat yang menggenang di langit-langit ruangan. Lampu pijar kuning menyala 24 jam penuh, menyinari dinding lembab yang perlahan menekan rongga dadamu. Di lantai bawah, mesin generator diesel menderu keras sepanjang waktu. Getaran kasar dari mesin raksasa itu merambat naik menembus ketebalan lantai beton, menjalar masuk ke tulang kaki setiap prajurit yang berdiri kaku berjaga. Kondisi ekstrim ini melahirkan siksaan psikologis yang mematikan, sebuah sindrom yang dikenal sebagai bunker fever.
Kurungan dinding tebal mengubah pigmen kulit para penghuninya memucat seperti mayat. Mata mereka memerah bengkak menahan beban insomnia parah. Rasa sakit berdenyut tajam di tengkorak mereka setiap hari. Pikiran mereka berputar dalam kebingungan menentukan batas antara siang dan malam. Mereka terperangkap dalam rutinitas mekanis di bawah tekanan dinding beton yang seolah menyusut perlahan mengimpit tubuh mereka hidup-hidup. Ritme biologis ribuan penghuni tempat ini tunduk mutlak pada satu pria. Jam internal para staf hancur total mengikuti jadwal sang Führer yang sangat abnormal dan menguras fisik. Sinar matahari siang menyengat tajam pepohonan Prusia Timur tepat saat hari baru benar-benar dimulai di bawah tanah. Hitler terbangun menjelang tengah hari, memulai rangkaian rapat strategi militer harian atau Lagebesprechungen yang bergulir bagai maraton panjang. Udara di dalam ruang rapat semakin menipis seiring berjalannya waktu. Para jenderal Wehrmacht menahan rasa kantuk yang brutal dari tengah malam hingga jarum jam menunjuk angka 5 pagi. Kantung mata mereka menghitam pekat. Tulang punggung mereka menegang kaku menahan posisi berdiri berjam-jam di atas lantai beton demi mendengarkan setiap detail instruksi pergerakan pasukan. Di ruang makan siang, rasa horor menyusup murni ke dalam setiap piring hidangan. Militer mempekerjakan 15 perempuan muda sebagai Vorkosterinnen atau barisan pencicip makanan. Gadis-gadis ini duduk gemetar di sebuah barak khusus di luar ring keamanan utama, menelan setiap suapan sayuran rebus, asparagus segar, dan bubur gandum. Tangan mereka berkeringat dingin memegang gagang sendok, air mata mereka menetes membasahi pipi saat mengunyah makanan tersebut. Mereka menunggu dalam keheningan total selama 45 menit penuh, menghitung setiap detak jantung di dada, menanti reaksi racun sianida menyusup mematikan ke dalam aliran darah mereka sesudah suapan terakhir. Seluruh hidangan baru dinyatakan aman dan dibawa oleh para pelayan SS menuju meja Hitler tepat setelah gadis-gadis itu terbukti bertahan hidup. Sang Führer mengunyah menu vegetarian hambar dalam porsi kecil, seringkali berupa kentang tumbuk dan kaldu sayur bening, ditemani deretan pil pencernaan racikan Dr. Theodor Morel. Di sekelilingnya, para perwira tinggi menelan potongan sosis daging babi dan kentang rebus dalam keheningan yang mencekik paru-paru setiap orang yang hadir. Ruangan makan itu menuntut kepatuhan fisik yang absolut. Otot rahang para jenderal mengeras hebat, menekan suara kunyahan serendah mungkin agar gesekan gigi mereka teredam sempurna. Postur tubuh para petinggi militer ini tegak kaku layaknya patung marmer. Mereka menelan ludah lekat-lekat sambil menyimak monolog sejarah berjam-jam dari sang pemimpin. Suara Hitler membahas obsesi pribadinya pada arsitektur kota Linz atau ras anjing bergema keras, memantul tajam di permukaan dinding beton lembab tersebut. Dari atas meja kayu ek padat inilah nasib jutaan nyawa prajurit ditentukan. Bidak-bidak kayu berukir dan pin penanda berwarna-warni digeser perlahan di atas peta topografi kertas raksasa, merancang pergerakan divisi panzer dan infanteri darat di hamparan luas front timur. Ruangan yang dihangatkan oleh perapian batu ini memproduksi perintah-perintah berdarah setiap subuh. Titah mutlak dari ruangan ini mengurung para perwira dalam ilusi kekuasaan mutlak. Mereka menggerakkan unit pasukan berukuran raksasa di atas lembaran kertas presisi. Di detik yang sama, di dunia luar, badai salju ekstrim bersuhu minus 30 derajat Celcius dan peluru artileri kaliber besar memotong daging, membekukan pembuluh darah, dan meremukkan tulang belulang pasukan Angkatan Darat ke-6 Jerman di daratan bersalju Rusia. Wir werden vor Fürstenhausen und jeden Widerstand schmettern. Die Herrschaft des Reiches nun! Musim panas bulan Juli 1944 memanggang kawasan Rastenburg dengan suhu udara yang menyengat kulit. Hawa panas ini memaksa staf militer memindahkan lokasi rapat dari ruang bawah tanah beton ke sebuah kabin kayu di permukaan tanah, Lagerbaracke, demi mendapatkan sirkulasi udara luar. Di ruangan kayu inilah klimaks sejarah itu meledak. Kolonel Klaus von Stauffenberg melangkah masuk membawa tas kerja berbahan kulit tebal. Tangannya meletakkan tas berisi bom plastik aktif itu di atas lantai, berjarak sejengkal dari kaki meja ok raksasa tempat sang Führer menumpukkan tubuhnya. Gelombang kejut dahsyat merobek ruangan pada pukul 12.42 siang. Kilatan api kuning menyambar brutal,
menelan seisi kabin kayu dalam hitungan detik. Kekuatan ledakan menghancurkan struktur atap berkeping-keping, melempar tubuh para perwira menembus bingkai jendela hingga terhempas keras ke tanah berdebu. Potongan kayu tajam berterbangan menghujam daging dan mengoyak seragam militer mereka. Asap mesiu pekat mencekik paru-paru, debu plester putih berguguran dari langit-langit, menyatu dengan genangan darah segar yang merembes mewarnai lantai. Kaki meja ok raksasa itu menyerap sebagian besar daya hancur bom tersebut. Ketebalan kayu padat itu menahan gelombang mematikan, menyelamatkan nyawa Hitler hari itu juga. Ledakan ini memperpanjang usia mesin perang Nazi, memastikan pertempuran terus menggiling nyawa jutaan prajurit di medan Eropa. Musim dingin November 1944 menggigit kulit Prusia Timur. Salju tebal membekukan lumpur rawa Rastenburg. Suara dentuman artileri pasukan Soviet bergemuruh dari ufuk timur, menggetarkan tanah di bawah tapak sepatu bot para penjaga. Hitler melarikan diri meninggalkan markas ini, membawa sisa-sisa stafnya menembus badai salju menuju Berlin. Bulan Januari 1945 tiba membawa eksekusi mati bagi sangkar beton ini. Pasukan Zeni Jerman menjalankan operasi insular. Mereka menerima perintah mutlak menghancurkan seluruh mahakarya arsitektur mereka sendiri. Tangan-tangan prajurit menyuntikkan bertonton dinamit ke dalam setiap bangunan. Mereka menanam balok-balok bahan peledak di celah-celah dinding tebal, memastikan setiap struktur hancur lebur. Rangkaian ledakan dahsyat merobek perut bumi. Kekuatan puluhan ton dinamit itu mengangkat blok-blok beton seberat ribuan ton melayang ke udara. Bongkahan raksasa itu terhempas kembali menghantam tanah bersalju, menumpuk menjadi gunung puing abu-abu yang hancur berantakan. Saat ini, reruntuhan itu teronggok membeku di tengah belantara Kędzin, Polandia. Akar-akar pohon merambat ganas memeluk sisa-sisa balok beton. Lumut liar hijau menyelimuti monumen kejatuhan ambisi militer ini. Rawa-rawa perlahan menelan kembali benteng raksasa tersebut ke dalam pelukannya. Sisa-sisa reruntuhan Wolfslair kini teronggok diam sebagai monumen arogansi absolut. Ketebalan beton raksasa ini sukses menahan gempuran fisik dari langit Prusia Timur. Pada saat yang sama, material abu-abu ini mengurung akal sehat para penghuninya dalam sangkar berukuran 8 meter. Jajaran komando tertinggi Nazi memutus diri dari realitas lumpur dan salju berdarah di lapangan. Tangan-tangan perwira senior terus menggeser bidak-bidak kayu dari dalam ruangan hangat yang minim oksigen. Jutaan prajurit meregang nyawa di parit-parit bersalju Rusia akibat keputusan brutal yang lahir dari atas meja ok pengap ini. Kegilaan dan paranoia tumbuh menjalar di setiap sudut terowongan, mengubah benteng perlindungan ini menjadi penjara psikologis yang menyiksa pikiran mereka sendiri. Sejarah peperangan selalu menyisakan luka psikologis bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Ketebalan dinding pertahanan terbukti berdampak langsung pada logika dan strategi para pemimpin militer. Bagikan pandangan kamu di kolom komentar mengenai seberapa parah tekanan ruang tertutup ini menghancurkan kewarasan staf komando Jerman. Tekan tombol like untuk mendukung kelanjutan investigasi sejarah mendalam di Kopral Gondrong. Pastikan kamu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sekarang. Arsip misteri militer lainnya sudah menanti untuk kita bongkar bersama di video berikutnya.